berciuman. Rita juga memujinya. Kak Alex, menurutku istrimu sangat cantik. Ada aura lain yang berbeda dari orang biasa. Ngomong-ngomong, di mana kakak ipar sekarang? Minta dia datang dan duduk bersama. Alex, biarkan saja dia. Akhir-akhir ini kami selalu bertengkar begitu bertemu. Jarang-jarang ada waktu untuk bersantai di luar. Tapi sekarang dia malah hilang. Biarkan saja dia. Kalau dia pergi, bukankah masih ada kamu yang menemaniku? Rita berkata, aku tidak berani membandingkan diri dengan kakak ipar. Begini saja, apa tekanan pekerjaan kalian terlalu berat? Aku akan menunjukkan cara untuk bersantai untuk kalian. Dan hubungan suami dan istri kalian pasti akan jauh lebih baik. Apa maksudmu? Rita mendekatinya lagi. Kak Alex, apa kamu ingin mencoba obat baru? Itu pasti membuatmu rileks dan bahagia. Begini, kamu pasti akan sangat nyaman. Dan tidak ada efek samping. Tidak akan kecanduan. Apa ada obat semacam ini? Alex berpikir. Lalu sengaja meremehkan. Apa kamu berbicara tentang narkoba? Mana mungkin. Rita langsung menyangkal. Jangan khawatir, Kak Alex. Aku tidak akan menjual narkoba. Yang kuberitahukan kepadamu adalah sejenis obat kesehatan yang disebut pil bahagia. Itu hanya akan membuatmu bahagia. Dan tidak ada rasa khawatir lainnya. Kebanyakan orang di lantai dansa ini telah meminum obat ini. Dan hampir tidak ada bahaya bagi tubuh manusia. Melihat Alex sedikit tergerak, dia terus membujuk, untuk apa orang hidup? Bukannya hanya untuk bahagia. Hidup 100 tahun. Jika tidak bahagia, juga akan kesakitan seumur hidup. Jika ingin bahagia, maka lakukan saja. Benarkan? Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Ngomong-ngomong, berapa harga obat yang kamu katakan? Bos besar sepertimu masih peduli dengan uang segitu. Rita berkata, jangan khawatir. Aku tidak mungkin menjual dengan harga tinggi pada Kak Alex. Biasanya, aku menjual seharga 1,3 juta untuk satu pil. Kalau untuk Kak Alex 1,1 juta saja, gimana? Alex menunduk dan berpikir sejenak. Memang tidak mahal, tapi aku masih sedikit khawatir. Nanti saat istriku datang, aku akan menanyakan pendapatnya. Haha, benar-benar pria yang baik. Rita tidak memaksanya, tetapi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa meminta pendapat kakak ipar. Nah, ini nomor teleponku. Dia memberi Alex sebuah kartu nama. Pacific Rim Health Pharmaceutical Co. Ltd. Wakil Direktur Rita. Sialan. Mereka yang menjual narkoba di masa ini bahkan berani mencetak kartu nama. Tetapi yang mereka pakai adalah nama produk kesehatan. Setelah keduanya mengakhiri pembicaraan, Alex naik ke lantai 2. Ketika sampai di kamar, Nova sudah menunggunya dan berkata, hebat ya, kemampuan Tuan Alex untuk menaklukkan gadis juga sangat bagus. Hanya perlu beberapa kalimat saja sudah berhasil. Alex merentangkan tangannya dengan polos. Istriku telah salah menuduh orang baik. Ini semua untuk mematuhi perintahmu. Melihat Nova mengangkat tangan untuk memukulnya, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Kakak, oke. Ngomong-ngomong, dia ingin menjual obat padaku. Oh iya, dia juga memberiku kartu nama. Nova mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Lalu berkata, bagus. Umpannya sudah dapat. Kalau begitu, kita akan membeli lebih banyak barangnya.
Dia tidak memiliki banyak stok sekarang. Jadi dia pasti akan pergi mencari pemasok. Dengan begitu kita akan menangkap dalangnya. Alex malah berkata, kurasa dia juga tidak akan mau menjual sebanyak itu pada kita untuk pertama kalinya. Jangan terburu-buru. Kita perlu bertindak pelan-pelan. Kemudian dia menelepon Rita. Mendengarkan suara pihak lain. Itu masih musik di lantai dansa. Dia seharusnya masih belum pergi. Melihat panggilan dari Alex, Rita segera menjadi antusias. Kak Alex, ada apa? Alex, aku sudah memberitahu kakak iparmu. Dan dia setuju. Kami akan ambil 2 pil dulu untuk melihat efeknya. Kalau cocok kami akan membelinya lagi. Terdengar jelas bahwa Rita juga sangat bersemangat. Oke, tidak masalah. Baiklah, kita akan bertemu di tempat parkir nanti. Nova dan Alex merencanakan lagi di dalam kamar. Sekitar 10 menit kemudian, mereka naik lift ke parkiran bawah tanah dan menuju BMW X5 mereka. Mereka masuk mobil dan menghubungi Rita. Segera, Rita muncul di samping mobil mereka. Mereka juga memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Setelah duduk di dalam, Rita tidak tahan untuk menyentuh fasilitas yang ada di dalam mobil. Dia berkata dengan kagum, orang kaya memang berbeda. Mobil ini sangat indah dan mewah. Ngomong-ngomong, kakak ipar juga sangat cantik. Nova hanya tersenyum padanya dan tidak mengatakan apa-apa. Alex menolehkan kepalanya ke belakang. Rita, apa kamu sudah bawa pil yang kamu bilang? Kak Alex, jangan khawatir. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kemudian, dia mengambil tas kecilnya, membuka resleting, mengeluarkan 2 pil, membungkusnya dalam kantong kertas, dan menyerahkannya kepada Alex. Alex membuka kantong kertas, melihat kedua pil kecil berwarna merah muda di dalamnya, lalu menyipitkan mata dan bertanya pada Rita, ini bukan obat palsu, kan? Rita tercengang. Kak Alex, kamu adalah bos besar. Barang apa yang belum pernah kamu lihat? Menurutmu, apa mungkin aku akan memberimu obat palsu? Kecuali aku tidak ingin menjalankan bisnis ini lagi. Alex tidak mengatakan apa-apa. Dia menyimpan pil itu. Baiklah, jika obatnya bagus, aku akan membelinya darimu lagi. Kita akan melakukan bisnis jangka panjang. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan scan kode untuk membayar. Rita sangat bersemangat ketika menerima uang. Dia juga merasa telah bertemu dengan pelanggan besar. Asalkan dia minum obatnya, maka dia akan terus kecanduan, dan tidak bisa berhenti. Dia berkata kepada Alex, Kak Alex, kamu akan tahu setelah mencobanya. Aku jamin Kak Alex akan membuat kakak ipar nyaman. Hehehe. Alex melirik sekilas Nova. Nova juga mengikutinya permainannya. Jangan terlalu yakin dulu. Bagaimana jika tidak bagus? Rita berkata, itu tidak mungkin. Kak Alex sudah pasti pria yang hebat. Ditambah dengan pesona kakak ipar yang begitu besar. Kalian pasti akan sangat menikmatinya. Alex diam-diam tertawa. Nova menggertakkan giginya diam-diam. Dan berkata dalam hatinya, oke, aku akan membuatmu menikmatinya. Setelah aku menangkap semua pengedar narkoba ini, aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Rita baru saja turun dari mobil sambil bersenandung kecil. Alex memanfaatkan situasi tersebut dan memeluk Nova di sebelahnya. Sayang, aku sudah bereaksi sekarang. Ayo kita coba. Begitu dia mengatakan ini, Rita mempercepat langkahnya.
Melihat Rita berjalan menjauh, Nova meninju dada Alex. Sana. Jika bukan karena misinya, aku pasti akan membunuhmu. Alex dengan berlebihan menekan dadanya. Tolong. Ada yang mau membunuh suami. Ah. Dia baru saja berbaring di kursi. Tetapi Nova tiba-tiba menerjang ke pelukannya. Bibir merah itu sudah mencium bibirnya. Kedua lengan melingkari lehernya. Menciumnya penuh penghayatan. Ini membuat Alex seketika jadi bingung. Yang benar saja. Hebat sekali kedua pil itu. Hanya mencium aromanya saja bisa membuat orang jadi segila ini. Bahkan bisa membuat polisi wanita menginginkannya. Episode sebelumnya, Bos Besar. Episode berikutnya, Ziarah.